yang saya sampaikan. Indonesia lawan Inggris. Saya tidak ngomong kita ajarkan kepada kita, patutlah kita taati meskipun yang menaati tidak banyak orang. Ya. Nah, sendirian, tinggal di dalam sepi, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ya, ini inti daripada firman Tuhan itu. Oke, mari kita baca Keluaran 23 ayat yang kedua. Keluaran 23 ayat 2 berkata, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum Tuhan. Ini ayatnya keras banget ya. Saya ulang sekali lagi. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan Quran 23 ayat yang kedua. Jangan turut kebanyakan orang, itu firman Tuhan katakan. Ya. Dunia sering mengatakan apa yang dikatakan banyak orang itu adalah kebenaran. Sehingga seakan-akan mayoritas itu adalah pemegang tirani daripada kebenaran. Tapi menurut firman Tuhan, tidak selamanya yang mayoritas itu benar. Tidak selamanya apa yang dikatakan kebanyakan orang itu benar. Kalau apa yang dikatakan kebanyakan orang selalu benar, maka istilah salah kaprah itu nggak akan pernah ada. Karena istilah salah kaprah itu adalah kesalahan yang dilakukan secara umum, dilakukan secara massal, dilakukan sebagai sesuatu yang dianggap biasa meskipun salah. Contoh, ya, yang namanya salah kaprah. Namanya kutu busuk, ya toh? Ya toh? Itu jarinya masih diciumkan ke hidung. Namanya aja sudah kutu busuk, ya toh? Sudah tahu busuk, itu masih ditempelkan ke hidung lalu dicium. Untuk meyakinkan, Pak. Ya kan? Naik sepeda, tahu-tahu dor, bannya meledos, ya toh? Dari jauh nggak kelihatan bannya kempes, masih dipencet. Itu namanya salah kaprah. Ya, kesalahan yang dilakukan banyak orang. Jadi tidak selamanya apa yang dikatakan banyak orang, diikuti banyak orang, dianut banyak orang itu benar. Ini kita mesti ngerti. Sebab tidak jarang kebenaran itu tidak berteriak lantang, tapi berbisik lirih. Hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang bisa mendengar suaranya dan menaatinya. Karena itu hari ini firman Tuhan berkata, jangan turut kebanyakan orang. Dalam hal apa? Dalam kejahatan. Ya. Jangan turut. Walaupun dalam menawarkannya ini, waduh, mencurkan. Ya toh? Memberi kita gambaran tentang keuntungan besar, mimpi yang hebat dan sebagainya dan bla 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 bla. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan, jangan turut kebanyakan orang dalam kejahatan. Kalau kita sudah ngerti itu jahat, ya sudah, jangan diikuti. Walaupun kita mendapat tekanan, jangan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Ya. Nah, walaupun harus menanggung risiko, enggak apa-apa. Ya. Asal tidak turut-turut kebanyakan orang dalam kejahatan. Ya. Belokkan hukum. Ya. Wah, orang kalau sudah membelokkan hukum itu repot, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Orang kalau sudah membelokkan hukum, ya, itu
itu akibatnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, yang mestinya dihukum jadi dibebaskan, yang mestinya harus tidak di bawah ancaman, malah ya yang dihukum. Ya, nah, jadi kita diingatkan Tuhan, jangan turut kebanyakan orang dalam membelokkan hukum. Meskipun kita punya kesempatan, jangan. Meskipun kita bisa memanipulasi kebenaran, jangan. Firman Tuhan katakan, jangan turut kebanyakan orang dalam membelokkan hukum. Ya. Nah, mari sekarang kita mau bersama-sama lah. Kalau kita tidak ikut kebanyakan orang, terus kita mau ikut siapa? Ikutlah Yesus. Walaupun yang ikut Yesus tidak banyak, tapi tetap ikutlah Dia. Karena apa? Sebab kalau kita ikut Yesus, kita pasti tidak turut-turut kebanyakan orang dalam kejahatan, kita pasti tidak turut-turut kebanyakan orang untuk membelokkan hukum. Yuk kita baca Matius 22 ayat 16. Matius 22 ayat 16. Ya, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Matius 22 ayat 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Ya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Jadi ini yang ngomong begini ini adalah mereka kaum Herodiani. Dalam masa Yesus hidup, itu ada beberapa mazhab atau golongan. Golongan Farisi itu adalah golongan alim ulama yang sifatnya seperti polisi syariah. Ya, jadi suka-suka cari kesalahan orang dalam beragama. Nah, makanya di mana ada Yesus, di situ selalu ada orang Farisi. Karena apa? Dia kepengen banget mengoreksi kesalahan Yesus itu apa. Dia kepengen banget menemukan ya, penyimpangan-penyimpangan yang Yesus lakukan itu apa. Tapi selama ini mereka tidak menemukan. Ya. Mazhab yang kedua itu adalah Saduki. Golongan Saduki ini adalah golongan alim ulama yang alirannya moderat, lebih terbuka. Ya, toh? Nah, dan seringkali lebih mengandalkan kepada logika. Nah, yang ketiga itu adalah kaum Herodiani. Kaum Herodiani ini adalah mereka yang kepingin membebaskan Israel, tapi dengan cara politis, begitu, ya, dengan cara politis, dengan cara berpolitik, ya. Jadi kaum politisi ini ngomong ngakui, ya, ngakui sendiri bahwa Yesus itu adalah seorang yang jujur, Yesus itu mengajar jalan Allah. Dan Yesus itu tidak takut kepada siapapun. Yesus itu tidak suka cari muka. Karena itu yuk, ikut Yesus yuk. Kenapa? Kita mesti ikut Yesus. Sebab Yesus jujur. Apa sih artinya jujur? Jujur itu artinya lurus hati. Ya. Jujur itu tidak berbohong. Ya. Jujur itu berkata apa adanya. Jujur itu tidak curang. Ya, baik dalam permainan, dalam aturan, tidak curang itu. Jujur itu berarti orang itu menjalankan apa yang dia mengerti tentang kebenaran itu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pamrih. Kalau kita mengikut Yesus, berarti kita harus mengikuti karakteristik Yesus ini. Kita mesti jadi orang yang jujur. Tidak ikut-ikut kebanyakan orang dalam kejahatan, tidak ikut-ikut kebanyakan orang dalam membelokkan.
Ya memang bagi seorang pendeta untuk ngomong begini memang jauh lebih apa ya, tidak terlalu banyak kesulitan meskipun ada kesulitan ya. Tetapi mungkin bagi Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia sekuler, ya, apalagi dunia dagang, apalagi dunia politik, wah, waduh, ikut Yesus itu tantangan tersendiri. Ya. Tapi pagi ini saya ingin mendorong dan menyemangati para pejuang-pejuang dalam kebenaran. Ikutlah Yesus. Jangan ikut-ikut kebanyakan orang dalam membelokkan hukum. Jangan ikut kebanyakan orang dalam hal kejahatan. Ikut Yesus. Sebab Yesus itu jujur. Yesus itu jujur di dalam mengajar. Yesus tetap menyampaikan pengajaran yang benar. Walaupun Yesus tahu dengan menyampaikan kebenaran itu Yesus dimusuhi banyak orang. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang Farisi memusuhi dengan menganggap Yesus itu orang yang sok rohani. Orang Saduki, ya, yang sok rasional, ya, itu juga mereka turut memusuhi Yesus. Orang Herodiani, kaum pragmatis, ya, mereka juga ikut serta seringkali memusuhi Yesus. Tapi Yesus tetap jujur. Apa yang disebut kebenaran, dia katakan itu kebenaran. Apa yang disebut dosa, dia katakan itu dosa. Yesus mengajar dengan jujur. Menyampaikan pengajaran yang benar, apapun risikonya. Ya. Yesus menyatakan kebenaran, meskipun dia hanya seorang diri. Dan kalau kita ikut Yesus, ini harus menjadi cara hidup kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ikutlah Yesus. Kenapa harus ikut Yesus? Sebab Yesus tidak mencari muka. Yesus dalam mengerjakan kebenaran tidak bergantung kepada opini orang. Yesus tidak bergantung kepada apa pendapat orang tentang apa yang dia sampaikan. Kalau itu kebenaran, dia katakan kebenaran. Kalau itu dosa, dia katakan dosa. Jujur, kalau kita ngikuti opini orang, waduh, hidup kita ini jadinya terombang-ambing. Ada seorang bapak petani mau menjual kuda. Ya, ketika dia mau menjual kuda ke pasar, dia ajak anaknya laki-laki. Pada waktu itu, si bapak sama anak ini nuntut kuda. Nah, jalan ke pasar kan jauh. Ditanya, Pak mau kemana? Ke pasar. Bawa kuda kok dituntun mau ke pasar. Kok ya dinaiki? Akhirnya petani ini ngomong, oh iya ya, yang kita bawa ini kan kuda. Kita naiki. Akhirnya Pak Tani sama anaknya naik kuda. Begitu naik kuda, orang berpapasan dengan dia. Pak mau kemana? Mau ke pasar. Bapak ini loh, kok enggak berperi kebinatangan. Oh, kudanya kecil kayak gitu kok Bapak tumpangi, Bapak sama anak ini gimana toh? Itu namanya menyiksa binatang, apalagi mau dijual nanti di sana kan jadi tidak laku. Akhirnya Bapak ini mikir, ya sudahlah, kalau begitu biar anak saya saja. Kalau cuma anak saja kan mestinya kuat. Berpapasan lagi dengan orang. Ini anak tidak tahu budi. Anak tidak mengerti tentang hormat sama orang tua. Udah tahu. Bapaknya kok malah suruh jalan. Anaknya metangkring di atas kuda. Akhirnya anaknya turun. Lalu bapaknya yang naik kuda. Di tengah jalan ketemu lagi orang. Wah, ini bapak yang tidak mengerti sama sekali sama anak. Tidak sayang sama anak. Anak masih kecil malah suruh jalan. Bapaknya malah metangkring di atas kuda. Akhirnya mereka bingung, kita harus gimana ya? Nah, akhirnya bapak sama anak ini ngangkat kudanya mereka pikul.
Kalau kita ini hidup hanya berdasarkan opini orang, kita bingung sendiri. Apalagi kalau kita ini hobi cari muka, ya toh. Apalagi kita ini sukanya hobinya itu merasa, wah kayak kalau dapat dukungan itu, wah bergantung kepada dukungan orang. Kita mesti belajar mandiri, memilih kebenaran karena tuntunan Roh Kudus dan karena firman-Nya itu kita simpan dalam hati. Ya. Kalau firman-Nya itu kita simpan dalam hati dan kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, kita mesti belajar mandiri dalam mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Sebab kalau kita hanya bergantung kepada opini orang, kita terombang-ambing, tidak karu-karuan. Kalau orangnya senang sama kita, ya, kita seringkali didukung, ya. Tapi kalau orangnya tidak senang sama kita, opininya seringkali malah menentang kita. Ya. Yesus tidak mau mendapat keuntungan dengan cara merendahkan kebenaran. Yesus tidak suka membuat sensasi, sehingga dengan sensasi itu dia mendapat pujian yang sia-sia. Kalau kita ikut Yesus, kita harus hidup dalam kebenaran tanpa harus cari muka. Ya. Nah, berikutnya, kenapa kita mau ikut Yesus? Ya. Kalau kita ikut Yesus kan kita jadinya seorang diri, karena tidak banyak orang yang mau jujur, tidak banyak orang yang mau tulus, tidak banyak orang yang tidak suka cari muka. Wah, bisa-bisa kita masuk dalam kelompok yang minoritas. Saya perlu beritahukan kepada kita, siapakah yang sesungguhnya mayoritas. Ketika Daud maju, semua pasukan Israel itu ketakutan. Tidak ada satupun yang mendukung. Ya. Saul pun itu terpaksa mengizinkan Daud maju. Tidak dengan Goliat. Goliat dengan pede menghadapi tantangan orang-orang Israel ini. Bahkan dia yang menantang dan mengolok-olok Tuhannya Israel. Sebab dia merasa mayoritas. Goliat sudah kuat, terlatih, apalagi didukung oleh semua pasukan Filistin. Beda dengan Daud, tidak ada yang dukung. Kalau sudah seperti itu, siapa yang mayoritas? Benarkah mayoritas menang? Tidak. Ternyata Daud yang minoritas, karena disertai Tuhan, jadi mayoritas yang berkemenangan. Ketika Elia harus berhadapan dengan 600 lebih nabi-nabi Baal, ya, di Gunung Karmel, untuk berlomba mendatangkan nabi. Elia seorang diri. Kalau sudah begitu, siapa yang mayoritas? Bukankah nabi-nabi Baal itu yang mayoritas? Yang didukung oleh otoritas kerajaan lagi. Tapi kita bukan riwayatnya. Yang menang siapa? Yang menang adalah Elia. Karena apa? Walaupun dia minoritas, tapi disertai Tuhan. Orang tidak lagi membahas mayoritas, minoritas, tapi membahas siapa yang berkemenangan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kebenaran selalu berhasil mencari jalannya sendiri untuk membuktikan kepada dunia, agar dunia terpelih. Jadi mayoritas sejati itu adalah siapapun yang disertai itu. Itulah sebabnya kalau kita suka berlutut di hadapan Tuhan, meskipun kita seorang diri, kita mampu berdiri di hadapan siapapun, termasuk di hadapan para musuh yang banyak. Jadi tanggung jawab kita itu sederhana. Yuk kita sediakan diri kita untuk berpihak kepada kebenaran. Roma 8 ayat 31 sampai 33. Ya, itu memberikan kepada kita kekuatan. Ya, bahwa siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Kalau kita ada di pihaknya Tuhan, kelaparankah, kemalangankah, pedangkah, ketelanjangankah?
Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Karena itu kalau kita sertai Tuhan, itu dahsyat. Karena itu mari kita jangan turut-turut kebanyakan orang dalam kejahatan. Jangan turut-turut kebanyakan orang dalam membelokkan kebenaran. Mari kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Beberapa menit lagi saya akan akhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau ketika kita menghadapi dunia, kita tidak membebek lalu sama dengan dunia. Tuhan mau kita jadi berbeda. Berbedanya bukan karena faktor di luar diri kita, tapi berbedanya karena sikap mentalitas kita. Dimulai dari cara berpikir yang dibaharui oleh kuasa kebenaran, cara berpikir yang diperbaharui oleh firman Tuhan. Kalau itu terjadi, maka kita akan mempunyai kemampuan membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah itu pasti yang baik. Kehendak Allah itu pasti berkenan kepada Allah. Dan kehendak Allah itu membawa kita kepada hidup yang sempurna. Mari kita bersama-sama melihat jangan sampai kita terkena sindrom pengecut. Tapi mari kita miliki mentalitas seorang pemenang. Mari kita ubah cara berpikir kita. Bagaimana Pak? Yang diubah bagaimana? Apa yang diubah? Berubah dari apa ke apa? Ubah cara berpikir kita. Dari duniawi menjadi surgawi. Dari jasmani menjadi rohani. Dari yang fana menjadi yang kekal. Dari berpikir mengandalkan manusia, sekarang berpikir mengandalkan Tuhan. Dari berpikir yang berpijak kepada logika semata, sekarang berpikir dengan cara hidup beriman. Dari berpikir yang tadinya egois, sekarang berpikir bagaimana kita ini turut memikirkan kepentingan banyak orang. Mari kita tidak boleh menjadi pengecut. Jadilah pelopor. Dan jangan hanya sekedar jadi pelapor. Ya, pelopor sama pelapor itu cuma beda satu huruf, tapi maknanya bertolak belakang. Pelopor itu selalu ambil risiko, garda terdepan. Ya, dan dia tahu apa yang dia ngerti, dia lakukan sebab dia pelopor. Kalau pelapor itu hanya bisa mengekor, menilai, kemudian sesudah itu menghakimi, lalu bertepuk tangan. Ya, apalagi kalau yang dia laporkan orang yang dia tidak sukai, rasanya puas. Tapi pelopor bukan seperti itu cara menjalani hidup. Ya, dia lihat apa yang benar, dia dorong kebenaran itu jadi pemimpin. Ya, kebenaran itu jadi leadingnya. Ya, kemudian bersama-sama kebenaran dan tinggal dalam kebenaran itu menjadi cara berjuang dan cara hidup. Mari kita akhiri dengan baca Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Ya. Oke, kalau sudah mendapatkan kita baca Roma 12 ayat 18 mulai. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu,
hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Itu artinya upayakan dengan upaya yang maksimal. Bukan berarti saya ingin mengajak Bapak Ibu ya menjadi orang-orang yang ultra kontra, bukan. Ya. Mentang-mentang kita ngerti kebenaran, lalu kita ini seakan-akan merasa diri kita di atas kebenaran. Nah, kebenaran dan kasih itu mesti seimbang. Ya. Kebenaran tanpa kasih, maka kebenaran itu bukan tampak sebagai kebenaran. Tampak sebagai kebenaran. Bahkan orang bisa berbalik. Tapi kebenaran tanpa kasih, kebenaran tanpa kasih itu jadinya kekejaman. Tapi kasih tanpa kebenaran itu jadi liar, sesat, ya, tidak terkendali, dan akhirnya kepada kehancuran. Karena itu kasih dan kebenaran itu berjalan seiring sejalan. Dan itulah yang didemonstrasikan oleh salib. Melalui peristiwa salib itu demonstrasi tentang karakter Allah yang seimbang dan sempurna. Itu benar-benar terbukti. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Allah harus bersikap adil, Allah harus membinasakan semua manusia yang ada. Tetapi ketika dia berbuat adil lalu membinasakan semua manusia, kasih Allah itu tidak akan nampak. Yang nampak adalah Allah itu tetap. Allah itu satu. Dan Allah itu gagal menciptakan manusia. Tapi kalau Allah membiarkan sifat kasihnya mendominasi dirinya, maka dia harus membebaskan manusia dan menganggap dosa itu seakan-akan enggak ada. Dan akibatnya Allah itu tidak lagi maha suci. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melihat ke kayu salib. Salib itu demonstrasi antara kasih dan keadilan Allah itu secara seimbang. Salib itu demonstrasi antara kasih dan kebenaran itu benar-benar harmoni. Sebagai manusia yang berdosa, Allah mesti menghukum itu dosa. Sebagai kasih, dia memberikan anaknya yang suci. Demikian pula bagi kita. Jangan turut-turut kebanyakan orang. Itu bukan berarti kita jadi mentang-mentang. Tapi tampilkanlah kebenaran. Disertai hikmat. Dan di dalam kasih. Sehingga dengan demikian sedapat-dapatnya. Apalagi kalau kita punya otoritas, peluang bahwa kita ikut menentukan alur cerita, alur daripada permasalahan doa. Ambil kesempatan itu. Jadilah pelopor dan bukan pelapor. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang, menegakkan dan menjalankan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, aku mengucap syukur buat kebenaran firman yang aku dengar pagi hari ini. Aku tahu apa yang aku dengar pagi bukanlah sesuatu yang gampang untuk aku lakukan. Sebab dunia ini sudah begitu dalam terperosok ke dalam dosa. Dan ada banyak hati yang sudah menjadi bengkok. Karena itu ketika kami harus hidup di dalam jalan yang lurus, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi kuatkanlah kami. Biarlah firman-Mu tersimpan dalam hati dan Roh-Mu memenuhi kami, menuntun kami. Sehingga dengan demikian kami mampu membawa diri kami seperti Yesus menampilkan dirinya di atas muka bumi dan teladan. Aku tahu Engkau seorang yang jujur,
orang yang bersungguh-sungguh dan tidak mencari muka dan tidak mencari keuntungan. Itu benar-benar terpancar juga dalam kami menjalani hidup. Dalam kami mengerjakan hidup ketaatan kami kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian orang mengerti kemurnian moralitas kami. Karena bukan kami yang hebat, tapi karena Engkau yang menciptakan. Terima kasih buat kayu salib yang telah membuktikan kepada kami bahwa bersama Engkau kami mampu hidup dalam kasih dan kebenaran secara harmonis dan bersama. Terpujilah Tuhan Yesus sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat pagi. Kami serahkan kembali. Selamat pagi, terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Mari kita akan berdoa syafaat. Ibu Pungki, naikkan satu pujian. Baik, mari kita angkat pujian, katakan apapun yang terjadi kita tetap bersandar pada Tuhan. Walaupun kita berdiri di tengah badai, karena Dialah yang memberikan kekuatan pada kita. Tidak perlu kita takut. Engkaulah perisaiku. Memuji dan kepadamu. Pada pagi hari ini kami telah menerima berkat-Mu melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Sakaria yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mohon Engkau memberkati dan memberikan kesehatan selalu kepada beliau, agar beliau boleh menjadi berkat dan boleh selalu melayani Engkau dimanapun beliau berada saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih, berikan kami kuasa-Mu, berikan kami roh-Mu untuk kami boleh menjadi pelopor, bukan pelapor Bapa. Tuhan, mampukan kami untuk memahami isi firman-Mu. Tuhan, saat ini di pagi hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pungki yang sudah melayani Engkau melalui pujian dan menyembahan. Kiranya Tuhan kami mohon juga Engkau berkati kesehatan beliau, Engkau berkati setiap pergumulan demi pergumulan beliau. Bapa, kami memohon juga kepadamu, Engkau juga memberkati anak dan menantunya dengan berkat-Mu yang berlipat, sehingga usaha dan pekerjaan yang saat ini sedang dirintis Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk cucunya, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan pertumbuhan yang sempurna, dan Tuhan memberkati pendidikannya. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Hari Sakaria yang juga sedang menunggu mujizat-Mu Bapa. Kiranya kami mohon kepadamu, Tuhan menjamah setiap sakit penyakit yang dialaminya, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita-Mu, Tuhan juga memberkati rumah tangga, anak-anak, istri, dan juga orang tuanya Bapa. Apapun Bapa yang menjadi pergumulannya saat ini Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberkati, Engkau menjamahnya, dan rencana demi rencana untuk dilakukan operasi Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan para medis, obat-obatan yang akan dipergunakan, dan ruangan-ruangan kiranya Tuhan mensterilkan dengan kuasa darah Kristus. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa Bapa untuk Ibu Nana yang juga Engkau tahu beliau juga mengalami sakit penyakit yang mungkin di dalam tim medis tidak ada obatnya Bapa. Namun kami hanya berharap, kami berserah kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memulihkannya, Tuhan yang akan menyembuhkannya. Apapun Tuhan yang menjadi sakit penyakit Ibu Nana, kami mohon kepadamu, Tuhan menjamahnya dengan sempurna. Engkau berkati juga usahanya, Engkau berkati pergumulan demi pergumulan, baik pergumulan pribadi, pergumulan dalam keluarga besarnya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami Mawar. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya di dalam menghadapi sakit penyakitnya yang sudah lama beliau alami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan iman kepadanya, agar dia boleh selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan berpengharapan selalu kepada Engkau Bapa. Engkau berikan sukacitamu, Engkau berikan berkat-Mu kepada rumah tangganya, kepada suami, anak, dan juga keluarga besarnya Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir Bapa. Tuhan, Engkau selalu memandang beliau, anak-Mu yang setia ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulan yang ada, setiap masalah yang ada di dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan, kami mohon Engkau berkati kesehatan beliau, Engkau berkati anak-anak, suami, dan seluruh keluarga besarnya. Biarlah Ibu Nita boleh mengabarkan Injil-Mu dimanapun beliau bertemu dengan orang-orang di sekitarnya, Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa, Bapak, untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Tema, yang juga sedang bergumul dalam perekonomiannya, Bapak. Bergumul dalam pengadaan kendaraan untuk mendukung pelayanan beliau. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan, Tuhan Engkau memberkatinya, Tuhan Engkau mencukupkan segala kebutuhan, Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu yang dari surga untuk memberkati beliau sekeluarga Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sony yang saat ini juga bergumul untuk pengadaan alat-alat musik untuk menunjang pelayanannya Bapak. Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengirimkan donatur, Engkau sendiri yang akan mengirimkan para sponsor, sehingga pergumulan demi pergumulan Pak Sony boleh Tuhan Engkau berkati. Begitu juga saat ini, beliau juga sedang membangun rumah ibadah Tuhan, yang saat ini sudah dikerjakan. Tuhan kiranya menolong para tukang, memberikan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan juga mencukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan Tuhan. Engkau berkati Tuhan kehidupan Pak Sony, baik di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan hamba-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapak untuk Pak Martin yang juga tidak ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati beliau, memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan, dan seluruh keluarga besarnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, saat ini kami berdoa untuk Ibu Neneng yang sedang melakukan perkuliahan secara online Tuhan. Kiranya Engkau memampukan beliau untuk mengikuti kuliah demi kuliah Bapak. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu kepadanya agar apa yang beliau ikuti di dalam perkuliahannya Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Bapak juga Engkau berkati pelayanan beliau yang ada di pedalaman. Kiranya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan yang beliau butuhkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Bapak untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di channel New Life ini Bapak. Kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau ada memberkati mereka dengan segala macam pergumulan mereka, dengan segala macam masalah demi masalah mereka Bapak. Kami hanya menyerahkan semua hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Berbuatlah seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan mereka masing-masing. Saat ini kami berdoa Bapak untuk grup pujian dan penyembahan dan juga New Life. Kami memohon kepadamu, biarlah kami boleh saling bergandeng tangan, boleh saling mengasihi, untuk kami bisa saling melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, pergumulan demi pergumulan mereka, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan bekerja turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Dan sepanjang hari ini Tuhan, izinkan kami boleh beraktivitas, kami boleh melayani Tuhan di bidang kami masing-masing. Tuhan, Kau memberikan kami berkat-Mu, Engkau melindungi kami, menjaga kami dari pagi hingga malam hari nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak permohonan kami yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya
Engkau sudah mengetahui apa yang menjadi isi hati kami masing-masing pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Doa syukur kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan sesuai doa yang Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat, silakan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Amin. Tuhan dan kepadamu kasih karunia dan Dia menyinari engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan Dia menyinari engkau dan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, segala berkat rohani jasmani yang terbaik yang Tuhan sediakan di bagian hidup kita sepanjang hari. Dalam nama Yesus kita terima dengan syukur dan kita katakan Amin.